Oke. Baik, cukup. Tadi ada 3 orang lagi, saya minta nanti bergantian setelah ini saya jawab. Saya akan menawarkan saja, karena saya ini kan juga tidak enak ya. Saya keliling-keliling dari ujung Indonesia Timur, ujung Indonesia Barat. Mungkin melalui Buya Akil atau melalui Mas Bang Yoga atau siapapun yang ada. Cobalah dirancang pertemuan yang memang nanti tema besarnya itu satu, kalau boleh ditawarkan kewaspadaan umat, biar kita sekalian kita datangkan yang ahli Syiah, yang ahli aliran sesat, kalau memang mau banyak. Tapi mungkin itu kalau kuliah tuh bisa 8 SKS tuh, bisa pecah kepala itu. Atau kalau mau khusus tentang komunisme, kita buat semacam daurah dengan kupas tuntas gerakan PKI. Mungkin nanti saya akan mencoba mengusahakan membawa beberapa teman yang cukup menguasai. Sebenarnya harus dipasut ke Sikoko Fadlizon. Fadlizon itu Jambo bagi-bagi tugas. Fadlizon itu bagian komunis internasional, Alfian Tanjung ini komunis lokal nasional. Ya, jadi sebenarnya kita ini punya tim yang cukup kuat sebetulnya. Nah, kalau Pak Kiflan itu bagian counter attack terhadap gerakan komunis. Menjawab pertanyaan tadi bahwa memang yang perlu dipahami gerakan komunis di kalangan perempuan. Kelompok komunis perempuan ini dibangun dengan serius yang bernama Sri Kandi Indonesia. Siapa yang membangun? Itu yang bernama Rifka Ciptaning. Dia mulai melakukan pengkaderan bagaimana Gerwani tahun 63-64, dimulai dari Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus ke beberapa basis-basis komunis yang pernah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita dulu pernah punya yang namanya Sabil Muslimat, atau kita pernah punya satuan-satuan ibu-ibu atau indua-indua dan mempunyai wawasan politik situasional. Tapi nanambolie kini kok muslimah-muslimah itu hampir tidak pernah punya pembahasan politik yang berakar daripada sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Kalau khilafah yang tadi ditanyakan oleh Adinda yang bertanya, ini jangan bicara khilafah itu jangan disamakan dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menurut saya merupakan bagian dari organisasi berskala internasional yang menganggap formula khilafah itu adalah solusi. Khilafah minhajun nubuwah itu bukan milik Hizbut Tahrir. Dia milik umat Islam yang tetap akan menjadi solusi secara internasional. Karena kebetulan kawan-kawan Hizbut Tahrir menekurnya dengan cukup baik, maka kita akan menjadikan sebagai mitra belajar kita. Gampangnya melihat, ketika Hizbut Tahrir dinyatakan bubar, dan kemudian orang-orang Hizbut Tahrir sampai bendera tauhid dibakar, ini pertanda PKI bangkit. Itu saja kalau mau tahu. Jadi kenapa mereka mencecar-cecar terus khilafah ditolak-tolak terus? Yang dia tolak, saya sering tantang, Anda ini menolak Hizbut Tahrir atau menolak Islam? Sering saya tanya begitu, kalau ada forum yang agak panas, saya mulai tanya, Anda ini nggak suka sama Islam, apa nggak suka sama Hizbut Tahrir? Nah, ini mereka seperti contoh kasus pembekalan DPC PDI Perjuangan di Solo, di Surabaya. Itu ketua DPC Surabaya berkata, kita cabut FPI sampai ke akar-akarnya. Lalu saya tanya, yang Anda mau cabut sampai ke akar-akarnya itu FPI atau Islam? Nah, jadi sebenarnya kelompok komunis itu sekarang semakin berani, maka kita katakan kita akan cabut PKI sampai ke akar-akarnya. Nah, tentu bahasa ini harus dipahami, kita tidak boleh memulai. Jadi catatan buat para jamaah, gerakan komunis itu telah menimbulkan korban 120 juta orang. Stalin berkata, aku bersedia untuk membunuh 3/4 penduduk dunia asalkan yang sisanya mengikuti aku. Aku rela berjalan di atas 30 juta mayat manusia asalkan selain itu mereka mau ikut bersama dengan paham yang kuyakini. Jadi paham komunisme itu adalah paham yang sangat ingin menjadikan kemenangan dengan cara yang menurut mereka bisa ditempuh, termasuk mendatangkan pasukan militer ke Wuhan. Ya, sekarang ini kalau boleh dibilang Wuhan itu di samping mendatangkan ahli ilmu penyakit secara biologi, juga mendatangkan, jadi akan ada operasi militer. Orang-orang yang terpapar virus corona itu akan ditembak di tempat. Semoga tidak benar, tapi kalau saya sebagai yang menekuni komunisme, kelihatannya kebijakan Cina akan begitu.
Jadi nanti orang-orang Wuhan atau orang-orang dari manapun di daerah Jazirah Cina secara Indo-Cina Raya itu yang dianggap akan membingungkan pemerintah itu akan diselesaikan dengan cara militer. Sebenarnya ini sebuah bentuk cara Allah melawan mereka yang banyak menyiksa kaum muslimin di Uighur. Nah, pertanyaan tadi soal khilafah. Khilafah itu adalah sesuatu yang kita rindukan dan tidak boleh kita miliki karena sedang terbangun khilafah Vatikan. Sedang dibangun khilafah komunis. Tanda kutip ya, jangan salah paham. Jadi kalau dalam konteks komunis, tidak pernah orang PKI itu mengadakan kegiatan untuk membuat negara kita merdeka. Bohong. Orang PKI tidak pernah punya cita-cita mengisi kemerdekaan atau merebut kemerdekaan. Karena komunisme ingin menggabungkan dengan yang ada di Rusia maupun yang ada di Cina. Namanya Komintern, Komunis Internasional. Jadi bohong, orang komunis PKI itu nggak pernah itu. Dan mereka selalu melakukan sesuatu di saat kita sedang susah. Ketika kita sedang menghadapi agresi Belanda yang pertama dan kedua tahun 1948, malah musuh memberontak. Nah, untuk pemberontakan PKI tahun 65, rumusnya adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 65, dalang dan pelakunya adalah PKI. Ya, ini saya tegaskan supaya, nah, memang mereka melakukan percepatan. Kudeta PKI tahun 1971 merupakan agenda resmi mereka. Jadi kelompok PKI itu menganggap paling tepat untuk merebut kekuasaan tahun 1971. Tapi karena Soekarno begitu bersemangat, memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memuji-muji PKI terus menerus, maka akhirnya orang PKI itu lupa diri. Mulanya tahun 71, akhirnya dipercepat dari tahun 65. Nah, itu yang tenang. Untuk pemberontakan ke depan sebenarnya mereka sudah melakukan lansiran tahun 2015. 2015 belum sanggup memecah kekuasaan mereka. 2019 mereka merasa menang kembali dan rezim hari ini adalah rezim komunis. Saya menyatakan dengan sadar, dengan analisa saya sebagai orang yang nah, persoalannya sekarang belum ada ikrar. Nah, sebelum diikrarkan negara di negara komunis, kita harus lakukan perlawanan. Nah, tentu kembali kalau tadi dibilang saya berhutang, saya nggak mau berhutang lagi. Minimal kita harus menularkan ini kemana-mana. Ya, tentu dengan waktu yang semakin malam supaya tidak bolak-balik. Saya persilahkan, tadi ada 3 orang di sini bergantian ya, pakai waktu ya. Wah, 1, 2, 3, 4, waduh. Oh, banyak kali ini. Iya. 2 lah gimana? Sudah ditunjuk Pak, kasihan. Poin aja di poin aja ya. Tolong dibantu Pak. Wah, ya ada yang duluan, ada yang duluan. Assalamualaikum. Assalam. Terima kasih kepada saya sebagai kesempatan. Saya mulai pertanyaan dari sejarah berdasarkan alumni STD Muhammad Asraka. Bilang beliau masuk dosen saya di yang saya tanyakan di sini ada di bawah kampus itu paling kencang menolak ideologi komunis ini adalah Allah dan Muhammad Rasul. Sampai-sampai di dalam rapat beliau, di dalam pembahasan negara, di dalam rapat itu antara ID dengan Muhammad Rasul ini sampai-sampai makin meja saking perbedaan itu. Tapi keluar dari rapat itu beliau ini kopi berdua. Asal antaranya ID menanyakan kabar seperti kemudian selanjutnya apa maksud dari hal itu? Apakah PKI zaman itu sudah seperti itu ngeri yang sekarang ini? Sampai-sampai di bilang laporan selesai masalah itu. Kemudian terkait dengan pembubaran PKI berdasarkan tahun 1966. Apakah ini skenario dari Presiden Soekarno itu, padahal Pak Nasir dan kawan-kawan lain di penjara akibat beliau terlalu gencar mengkritik Presiden tentang hubungan Presiden dengan PKI. Lalu tiba-tiba Presiden membubarkan PKI. Ini Pak maksud dari hal ini. Apakah ini skenario dari Presiden dan sebagainya? Udah merayap aja sampai ke depan. Bentar Mas. Mana tadi 2 lagi. Diatur waktunya ya.
Agak padatkan sedikit nih. Dah lari nih. Salam. Cukup. Yang ketiga tadi ini ya, baru di terakhir ya. Itu dari belakang aja merayap. Agak bersabar jamaah supaya ini tuntas dulu sebelum kita tutup dengan berdoa bersama. Assalamualaikum. Ya, terakhir. Salam. Jamaah yang berbahagia, apakah bisa pertanyaan yang sejumlah ini dijawab sampai selesai? Saya, kalau bisa, walaupun agak lelah sedikit, tetaplah tersenyum, biar saya semangat jawabnya. Tahun 1960 PKI berjaya dan dia berhasil membubarkan
Masyumi dengan provokasinya kepada Soekarno. Kalau soal pertanyaan bagaimana PKI dan selanjutnya, memang gerakan PKI itu merupakan sebuah gerakan yang harus dicatat. Dua keunggulan PKI itu adalah kaderisasi dan kemampuan melakukan percepatan berubah strategi. Ya, kelompok PKI itu sejak dulu dikenal punya kemampuan mengkader dan kemampuan berubah haluan. Mereka punya program 24 jam ganti strategi, ganti taktik, ganti apa. Nah, oleh karena itu ini mungkin sesuai dengan tadi yang terakhir, saya tidak keberatan tapi jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh. Kalau disiapkan, saya siap hadir dengan formula. Kita memang kalau bisa yang hadir homogen. Siap kita, kalau dulu Buya Nasir sempat membuat 500 orang yang disiapkan untuk melawan gerakan PKI. Saya salut betul dengan Pak Dr. Muhammad Nasir, itu memang orangnya kalem, slow, tapi dia punya kecepatan membuat satu langkah yang langkahnya itu selalu berbuah. Seperti Universitas Islam Indonesia di Jogja, Universitas Islam Bandung, Unisba, ya. Jadi Pak Nasir itu taktiknya cerdas dan dia menyatu dengan suasana perjuangan umat Islam. Nah, yang kedua tadi soal teori ya, Mas Angni. Teori ini agak berat Mas, karena biasanya ketika teori ini dijadikan satu produk cara berpikir melihat persoalan, kan mereka serang gini, kita ikut Marxisme tanpa harus jadi Marxis, kan gitu ya teorinya ya. Biasanya pancing dari ikan. Biasanya itu ceritanya, wah enggak, ujung-ujungnya menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Jadi mungkin secara singkat saya katakan, karena tidak semua kita bisa menyerap dengan baik, mereka biasa menggembleng lewat MDL dan MDH. Di kelompok mahasiswa pengkaderan itu telah memecah HMI. HMI, kasus HMI yang ada di Yogyakarta itu beda dengan di Jakarta. Atau PII. Kalau siapa yang pernah di kader PII, jangan banyak berharap dengan PII hari ini, karena PII hari ini pertama cenderung sangat lemah secara ideologis, dan kedua terbelah dengan PII merah dan PII hijau. Di antara yang membuat saya masuk penjara itu adalah atas kerja beberapa oknum-oknum PII merah. Saya kader PII ya, saya ketua umum komisariat, saya ketua umum daerah, saya ketua umum PWPI Jakarta. Ya, sebagai kader PII saya memahami bahwa PII hari ini tidak seperti PII tahun 60. Dulu kita punya Pak Muhammad Usi Tamrin, di Sumatera Barat ada Pak Mas Farasid, segala macam. Kita punya banyak nama-nama yang bisa disebut. Nah, saya pikir untuk teori mungkin nanti akan kita tengok misalnya fenomena kelompok-kelompok ini kan sebenarnya bergerak sejak tahun 67-71. Kelompok-kelompok diskusi Jalan Biologi Bandung, kelompok-kelompok Palagan Yogyakarta, kelompok-kelompok UNAS Jakarta. Jadi kelompok-kelompok ini dimulai dengan kelompok-kelompok diskusi. Kalau ditanyakan bagaimananya, memang mereka banyak menyerap dengan sangat tajam pandangan-pandangan ateis yang membuat mereka sebetulnya pada tingkat ujung tertentu tidak berani juga menampilkan bentuk aslinya. Mau diapakan tidak jelas. Model Andi Arief, model Agus Lenon, model almarhum Nuku Sulaiman yang kemudian dikenal sebagai seorang katanya pemuda Islam yang taat. Jadi memang ada 1-2 orang yang masih ada di Istana Negara, namanya Bitor Suryadi, Ujidati hitam segala macam, tapi dia PKI betul itu. Ya, dia mengaku sendiri, ngobrol dengan saya, dia sangat meyakini ideologi komunis. Tan Malaka di akhir hidupnya itu dikejar-kejar oleh orang PKI untuk dibunuh. Karena beliau termasuk orang yang tidak suka orang itu berkhianat dengan kepentingan masyarakat. Tan Malaka orang yang sangat cerdas, dia melahirkan sebuah buku yang berjudul Madilog. Madilog itu adalah formula sistem berpikir sistematik. Kata dia dalam pengantar bukunya, hanya orang-orang yang berpikiran cerdas dan mampu berpikir keras sajalah yang bisa memahami buku saya. Jadi buku Madilog itu menjadi kebanggaan pada teman-teman yang mengenal Tan Malaka. Tan Malaka pada tahap tertentu dia tidak lagi dianggap orang komunis yang menjalani misi komunis. Kelompok komunis di Indonesia itu tidak berani jujur. Maka jangan heran di Banten itu banyak pengurus PKI. Apa itu PKI? Partai Kiai Indonesia. Ya, jadi kalau yang belum tahu kenapa di Banten tuh banyak pengikut PKI, karena dibohongi. Mereka tidak berani menyatakan anti Tuhan, tapi dia bilang untuk merebut tanah dari Belanda dan kaum Kabir.
di Sulawesi Selatan banyak BTI. BTI itu kalau yang mengerti dia adalah otonom organisasi bawahan daripada PKI. Tetapi di Sulawesi Selatan mereka menyebutnya dengan Barisan Tani Islam. Sehingga akhirnya para petani-petani banyak yang bergabung dengan BTI. Setelah bergabung dengan BTI, kemudian PKI berontak. Maka di Sulawesi banyak petani-petani yang bukan anggota PKI, karena tergabung dengan BTI ya dibunuh orang. Ini memang terus terang secara jujur, saya sebagai yang menekuni gerakan komunis memang mengerikan. Yang nggak tahu ujung pangkal, yang nggak tahu persoalan, karena dia ada di rumah itu ya kena. Nah ini memang buat saya tidak berani membela, kecuali semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dan kalau dia mati semoga mati syahid. Itu aja mungkin harapan saya. Nah, dari beberapa pertanyaan, saya lihat memang ada pertanyaan yang perlu diurai dengan jauh. Seperti antum tadi, soal ini memang perlu pembicaraan dengan forum yang lebih dialektis ya. Karena saya tahu kajian-kajian begini tidak menarik kalau kita nanya terus udah, kita harus feedback gitu. Nah, soal Tan Malaka juga yang paling bagus, kita sama-sama bisa baca bukunya. 1, Mandilok. 2, Dari Penjara ke Penjara. Itu bukunya ada 3 jilid. Jadi kalau kita berdiskusi tentang satu persoalan, lalu kemudian persoalan itu dibahas secara sepihak, maka yang kelihatan pintar narasumber. Kita kan ingin kalau belajar orang dewasa kita ini tidak ada yang lebih pintar, yang ada kita berdialog dengan skema yang asik gitu. Nah, tawaran untuk kita bisa membahas dengan mendalam, saya tidak berani menentukan apapun kecuali saya harus terus belajar, mempersiapkan diri. Jadi kepada hadirin yang belum, saya ini narasumber utama di Wantanas. Wantanas itu Dewan Pertahanan Nasional yang isinya polisi, TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Jadi 4 satuan kepolisian dan TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut itu jenderal aktif bintang 3 dan 4 itu saya termasuk narasumber utama untuk urusan komunis. Ya terus terang saja, memang saya juga heran, saya kok narasumber resmi negara, saya masuk penjara gitu, saya kurang paham. Sekali lagi buat para jamaah, tentu banyak ulasan-ulasan yang akan kita tambahkan. Mari kita sama-sama menyadari bahwa pertemuan malam ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang masih punya rezeki yang belum sempat mengisi bantuan untuk pesantren mu'alaf bisa dibantu, nanti nomor rekeningnya bisa dicatat. Kalau belum bisa bantu sekarang mungkin lain kesempatan.